Baik, jadi izin diberikan karena pada saat diajukan ini PPKM belum diterapkan. Belum diterapkan. Ya. Baik, setelah kemudian ada penerapan PPKM level 3 di wilayah ini, apakah tidak ada revisi dari izin yang diberikan? Nah, itu yang saya tidak pahami. Sepertinya tidak ada. Panitia tetap mengacu kepada surat izin yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juni tahun 2021 itu, Mbak Baik, Stephanie. artinya apakah Satgas COVID-19 Kolaka Utara akan melakukan penyelidikan apakah ada pelanggaran protokol kesehatan ataupun pelanggaran PPKM dalam acara ini? Ya, kami juga akan melakukan investigasi, kemudian berkoordinasi dengan pihak terkait. Karena kan dalam Satgas ini adalah multidisiplin di situ. Ada dari unsur kesehatan, ada dari unsur TNI Polri, unsur Pemda, Badan Bencana, akan sama-sama melakukan investigasi dan penilaian apakah pada kegiatan itu ada pelanggaran protokol kesehatan atau tidak. Sepengetahuan Anda, apakah acara ini memang acara yang rutin digelar setiap tahunnya misalnya? Memang sudah pernah dilakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Sudah pernah dilakukan, tapi sepertinya rutin atau tidak saya kurang tahu juga, Mbak Stefani. Bahwa kemudian acara ini diikuti oleh ratusan pemotor dan banyak peserta dari luar Kabupaten Kolaka Utara yang dikatakan tidak melakukan antigen atau PCR. Apa langkah yang akan diambil oleh Satgas COVID-19 setempat? Sebenarnya karena kegiatan sudah berlangsung dan yang sudah datang dari luar juga sudah pada pulang ke daerahnya, jadi palingnya langkah-langkah yang kita bisa ambil dari Satgas tetap menghimbau kepada masyarakat untuk lebih disiplin dalam penegakan protokol kesehatan ketika mengadakan kegiatan-kegiatan atau event-event seperti ini di masa-masa yang akan datang. Kemudian tentu kita akan melakukan tracing atau penelusuran pihak-pihap yang terkait dengan kegiatan ini. Kalau misalnya ada yang bergejala atau misalnya ada keluhan tentunya terkait dengan gejala-gejala COVID, akan segera kita lakukan tracing, penelusuran, dan treatment terhadap orang-orang yang terlibat langsung dengan kegiatan-kegiatan seperti yang terlaksana kemarin. Tapi sebenarnya di tengah aturan PPKM level 3 ini, ada aturan tidak untuk warga yang masuk ke Kabupaten Kolaka Utara dari luar daerah? Apakah ada persyaratan yang harus dibawa? Kalau saya lihat dari aturan Kementerian Dalam Negeri yang ditindaklanjuti oleh peraturan Bupati jelas tertera di situ. Pada pemberlakuan untuk orang yang datang dari luar pada wilayah PPKM level 3 ya harus memperlihatkan bukti pemeriksaan PCR atau sertifikasi vaksin. Artinya jelas ada pelanggaran di situ, Pak Syarif, karena peserta tidak membawa antigen atau PCR. Oke, saya belum bisa memastikan, Mbak Stefani, apakah terjadi pelanggaran karena saya tidak terlibat langsung dalam kepanitiaan. Di situ ada sistem kesehatannya. Jadi tim kesehatannya yang melakukan verifikasi apakah mereka memiliki sertifikasi vaksin atau sudah dilakukan pemeriksaan PCR. Kemarin memang saya tidak terlibat dalam kegiatan ini karena saya anggap ya cukup berisiko. Lebih baik kami fokus mengurusi pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Seperti itu. Dari panitianya apakah sudah ada yang dipanggil dan dimintai keterangan, Pak? Sampai hari ini kami belum. Masih dalam proses investigasi. Sejauh ini dari tracing yang dilakukan, apakah hasilnya sejauh ini cukup tidak perlu dikhawatirkan, bisa kita katakan seperti itu? Sejauh ini karena kan kita tahu sendiri kegiatannya baru berlangsung kurang lebih 1-2 hari kemarin. Mereka kan datang 2 hari yang lalu, kemudian kegiatannya kemarin. Hari ini pada pulang, jadi tentu kita masih wait and see apakah terjadi misalnya kejadian yang sporadis atau kejadian yang banyak. Tentu akan kita lakukan. Jadi sekarang kita masih dalam posisi antisipasi pemantauan wait and see terhadap kejadian-kejadian yang muncul pasca kegiatan. Baik, kami akan tunggu tindak lanjut dari Satgas COVID-19 Kolaka Utara. Terima kasih Dr. Syarif Nur sudah bergabung bersama kami di Ini Sore.